والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركات سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك واشرب وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sekian banyak hambanya, kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan keampunan, yaitu didudukkannya kita di suatu tempat yang sangat mulia di permukaan bumi ini, yaitu majlis ta'lim, majlis ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada penghulu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita belajar akan hadis-hadis Rasulullah SAW pada malam hari ini, Allah Ta'ala mentakdirkan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-26 dengan judul kemuliaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan dan kalau kita puasa dan beribadah di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bunyi hadisnya an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqtiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan lam yuqtahunna nabiyyun qabli amma wahidatun fa idza kana awalulah barisnya jadi isim kana baris dhammah. Fa idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana nazara Allahu ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Wa amma thaniyatu fa innahum yamshuna wa halufu afwahihim atyabu 'inda Allah min rihil miski. Wa amma thalithatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi laylihim wa naharihim. Wa amma ar-rabi'atu fa inna Allah ya'muru jannatahu an ista'iddi wa tazayyani li'ibadi wa yushiku an yadhhab 'anhum nasabu ad-dunya wa adha'aha wa yasiruna ila rahmati wa karamati. Wa amma al-khamisatu fa idza kana akhirulah barisnya
karena jadi isim kana hukumnya rafa. Fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Qala fa qala qailun hiya lailatul qadri ya Rasulullah. Lailatul Qadri kalau lah bukan qadari itu. Mun qadar itu kan takdir Tuhan lah. Nah, tapi Lailatul Qadri itu kalau dalam ayat itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalilnya mati. Ya Lailatul Qadri ya Rasulullah. Qala la alam tara ilal ammali idza faragu min a'malihim ufu. Rawahul Imam Ahmad. Hadisnya panjang lah. Arti hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalau bila disebut Rasulullah, sunat kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau bersabda, telah diberi umatku pada bulan Ramadan akan 5 perkara yang tidak pernah diberi kepada Nabi sebelumku. Nah, jadi kita nih untung benar jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita diberi keistimewaan di bulan suci Ramadan, 5 keistimewaan kemuliaan, yang mana 5 perkara yang mulia itu tidak diberikan kepada umat-umat yang dahulu, seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Bahri. Nah, jadi kita alhamdulillah benar jadi umat Nabi Muhammad nih. Banyak benar keistimewaan, banyak benar yang dimuliakan umat Nabi Muhammad nih. Adapun yang pertama, kemuliaan yang pertama diberikan kepada Nabi Muhammad di dalam bulan suci Ramadan, apabila pada malam pertama bulan Ramadan, Allah memandang mereka. Maksudnya memandang itu dengan pandangan kasih sayang. Allah memandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat. Jadi bila malam awal bulan Ramadan itu kita umat Nabi Muhammad dipandang dengan pandangan rahmat. Dan barang siapakah di antara kita nih yang dipandang oleh Allah, yang sudah dipandang Tuhan dengan pandangan kasih sayang, maka selama-lamanya Allah tidak akan menyiksanya. Maka kita dapat pandangan Allah pada malam bulan Ramadan, bukan malam nisfu Sa'ban, malam bulan Ramadan di awalnya kita tidak akan disiksa. Berarti kita akan diampuni oleh Allah dosa kita dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini umatnya nang taat juga. Amun awal malam bulan Ramadan tetap juga maksiat, kada diampuni Tuhan. Ya, malam bulan Ramadan itu kita menyambut dengan gembira, sukacita dengan kita 4 sembahyang tarawih. Kemudian esoknya puasa gitu. Nah, jadi kita akan dipandang Tuhan. Tuhan bila memandang kita, Tuhan kada menyiksa kita. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, amun umat-umat bahari bila tahu bahari adakah sudah bulan Ramadan leh ngarannya leh zaman Nabi Musa leh. Nah, seandainya ada juga tah, maka ada dapat keistimewaan kayak ini umat Nabi Musa. Dan yang kedua, sesungguhnya mereka umat Nabi Muhammad nih berjalan misalnya atau berduduk ke berabah atau sahih, sedangkan bau mulut mereka di sisi Allah lebih harum dari minyak harum kasturi. Ini misalnya orang yang puasa lah, kan orang puasa itu karena kada makan kada minum seharianan, maka berbau muntung tuh. Di sisi manusia berbau harum, tapi di sisi Allah Ta'ala berbau harum, di sisi malaikat berbau harum, bahkan lebih harum daripada minyak harum kasturi. Ujar minyak harum kasturi itu minyak harum paling wangi seluruh dunia.
Karena ngalih mendapatkannya minyak harum kasturi itu diambil daripada awak kijang. Sudah kalau kita kisahkan kemarin, kijang itu datang kepada Nabi Adam, menghilangi Nabi Adam. Kijang keluar dari hutan. Nabi Adam hanya turun ke dunia, dihilangi oleh kijang. Nah, lalu dihusut Nabi Adam kijang itu di awak kijang. Lalu berkat husutan Nabi Adam, lalu kijang itu pun bawa harum awaknya, di dalam awaknya itu mengandung minyak harum kasturi. Dan kijang itu nanti lebah anak, bacucu, seberataan keturunan itu mengandung minyak harum kasturi. Adapun kijang yang lain yang ada di pusat Nabi Adam, inya dan keturunannya tidak mengandung minyak harum kasturi. Anehnya di dalam awaknya itu ada minyak harum kasturi, bukan darah lah, bukan darah. Ini suci. Nah, ngalih cariannya minyak harum kasturi itu. Nah, itu aja minyak harum paling harum, bahkan larang juga harganya aja. Nah, jadi kita orang yang berpuasa itu, waktu kita puasa kita berbau muntung kita, tapi kaina di surga berbau harum. Jadi jangankan di surga, kita di dunia aja toh, itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak harum kasturi. Oleh karena itu kita sunat membiarkan bau mulut kita waktu puasa, jangan dibuangi dengan berkumur-kumur. Nah, kecuali hendak wudu, amun hendak wudu tetap kita disunahkan berkumur-kumur walaupun dalam keadaan berpuasa. Pian misalnya hendak sembahyang zuhur, wudu lah bulan puasa dah, sunat berkumur-kumur tetap. Hendak sembahyang asar, wudu lah dah, sunat berkumur-kumur. Tapi selain itu jangan berkumur-kumur, biar aja untung kita berbau. Nah, berkumur-kumur itu kan kita wudu itu sebelum mulak, kita sebelum wudu tuh basuh tangan kita ya 3 kali, bawa air keran. Hanya kita berkumur-kumur 3 kali, hanya kita masukkan air ke dalam hidung 3 kali lalu dihembuskan. Nah, itu tetap disunahkan kita berkumur-kumur tuh ketika kita wudu, walaupun kita di siang hari bulan Ramadan. Adapun bersiwak ya bersikat gigi itu kan bisa menghilangkan bau mulut dah. Nah, jadi bagusnya bersikat gigi itu imbah untuk makan sahur nah. Bersikat gigi itu nah. Walaupun belum makruh lagi bersikat gigi selama belum gelincir matahari, selama belum lagi masuk waktu zuhur. Misalnya jam 10, jam 11 masih kawat tuh bersikat gigi pakai odol, masih itu karena makruh. Tapi kalau sudah lewat tengah hari itu makruh. Tapi bagusnya tadi bersikat gigi nampak odol itu imbah tontong makan sahur tuh nah. Jadi kita kada lagi bersikat gigi itu, jadi kada apa-apa. Bagus saja bau mulut kita antara jam 6 sampai jam 12 tuh bau mulut tuh lebih harum daripada minyak harum kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita yang bersiwak nang pakai kayu arak tuh, itu tetap kita hendak sembahyang tuh kita disunahkan bersiwak. Hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang asar tetap bersiwak. Karena siwak nang pakai kayu itu kadang menghilangkan bau mulut, itu menggisik gigi aja gitu nah. Jadi tetap disunahkan bersiwak. Bersiwak pakai kayu tuh. Nah, dan yang ketiga, keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, para malaikat memintakan ampunan tentunya kepada Allah bagi mereka umat Nabi Muhammad pada siang dan malamnya. Tapi dengan syarat lah siangnya puasa juga. Puasa itu wajib pula. Nah, itu pada awal ditinggalkan puasa juga. Nah, adapun malam hari itu mengerjakan sembahyang tarawih itu sunnah aja. Tapi tetap sembahyang maghrib wajib dikerjakan, sembahyang isya tetap wajib dikerjakan. Dia akan mendapatkan keampunan dari Allah berkat doa malaikat. Jadi kita sebulanan itu asal puasa aja lah, asal sembahyang jangan ditinggal aja lah. Kita siang malam tuh nah dapat keampunan terus. Malaikat mintakan ampun terus, kada bahagian sebulanan dah.
Nah ada gampangan. Dan yang keempat, sesungguhnya Allah menyuruh surganya. Tuhan suruh surganya, hai surgaku, puja Tuhan, bersiap dan berhiaslah untuk hamba-hambaku, maka sudah telah dekat keletihan serta kesusahan dunianya akan hilang dari mereka. Artinya bubuhan umatku nih, bubuhan hambaku nih Tuhan, daripada umat Nabi Muhammad nih. Satu mat lagi artinya bagian dari dunia nih, makinya. Oleh karena itu bersiap-siap ya surga untuk menyambutinya sebagai tempat inya. Dan bila kita masuk kubur itu sudah ada surganya di kubur, kebun daripada kebun surga. Mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang mendapatkan nikmat di dalam kubur. Nah jadi di dunia ini ujar Tuhan susah, letih. Apalagi orang puasa kan, puasa biarlah, maka sambil menurih pulang, siang lah menurih atau malam kan, atau sambil mengatam pulang. Rela ajanya kada batal puasa, sayangnya ajanya puasa, tapi tetap inya begawi, letih kalau dah, letih uyuh kalau dah. Nah Tuhan maras wan hambanya nang hakun boyo puasa, hakun boyo begawi, tetap inya kada batal puasanya, sampai Tuhan berfirman kepada surga, wahai surga, bersiap ikam, karena hambaku ini nah bila inya mati, ayo siapakan surga gasan inya, bersiaplah olehmu wahai surga untuk tempatnya. Nah kada gampangan, karena puasa ini pahalanya itu kada ada hitungannya, saking gonolnya. Kan ada disebutkan dalam hadis, bila kita mengerjakan satu kebaikan ada dibalas 10 ya lah. Atau misalnya kita mengerjakan satu kebaikan ada yang dibalas sampai 70, ada sampai 700, kecuali jan Nabi puasa. Puasa ini kada ada kisah gandaan-gandaan itu ada. Kenapa? Kada ada, karena kada ada kawa dinilai, kada kawa diukur, saking gonolnya tuh Tuhan aja nang tahu. Tuhan aja nang tahu puasa ini gonol mana pahalanya gitu nah. Tuhan aja nang tahu ukurannya tuh. Malaikat kan kada mau hitung. Nah. Dan yang kelima, apabila malam terakhir dari bulan Ramadan, Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Nah pulang, pada setiap malam, setiap siang diampuni juga. Kemudian di akhirnya, ini ibaratnya mengkayak pamungkasnya yang paling gonal lagi, diampuni semua dosa-dosa mereka. Ya nang imah tuntung bulan Ramadan kada berdosa lagi. Makanya orang Baharat ini adalah menangis bila tak kisah bulan Ramadan ini, menangis. Mun kita gembira kalau himong kalau hari raya, mun orang Bahari menangis kenapa? Mereka tahu akan kemudian Ramadan ini. Karena setiap malam diampuni, setiap siang diampuni, malam terakhir itu nah dapat keampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dikasih sayang benar bulan Ramadan nih. Caka kawajar buhannya setahunan nih bulan Ramadan nih ya, puasaan aja. Setahunan. Tapi mau kayak kita bulan Ramadan nih. Nah, berkata salah seorang sahabat, ada sahabat Nabi bertakwa Nabi, apakah dia malam Qadar? Maksudnya malam, mungkin kita kan nyambut kalau malam Lailatul Qadar, kalau padahal Lailatul itu sudah malam. Kedua, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar. Jadi apakah dia yang terakhir itu malam Qadar atau malam Lailatul Qadar? Wahai Rasulullah, jadi dapat keampunan yang besar. Nah, wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah pun menjawab, tidak ada jan Nabi. Malam Lailatul Qadar itu kan malam ganjil, kada mesti di terakhir malam terakhir, kada mesti. Nah, tidakkah ini Nabi mencontohkan ke lain? Tidakkah kamu melihat kepada para pekerja itu, misalnya seseorang jadi buruh, jadi orang begawi misalnya,
lawan orang. Apabila mereka menyelesaikan pekerjaannya, contoh misalnya buruh mengerjakan pekerjaan sampai selesai, bukankah mereka akan dibayar? Dibayar kalau misalnya kita mengambil upah ya. Lalu tuntung sudah menggawi, biasanya kita dibayar kalau tuh imbahnya tuh dibayar. Nah maka itu juga kita tuntung mengerjakan puasa, tapi berlombang lagi ya Allah, karena isok sehari lagi misalnya kan malam terakhir bulan Ramadan, dibayar Tuhan. Nah ibaratnya tuh pahala yang besar, diampuni Tuhan dosa-dosanya, nah, diberi pahala yang besar. Nah maka itu juga kita begawi lah, ibaratnya tuh begawi lah Tuhan ibaratnya tah. Nah lalu diupahi Tuhan, kan wajar aja kalau tah manusia aja diupahi, bila begawi manusia diupahi, masa aku aja Tuhan pemurah nih kada mau upahi lawan hambaku nanginya puasa, karena aku puasa tuh karena Allah Subhanahu wa taala. Ininya puasa nih biarlah kada gampangan. Puasa ini harus memerlukan niat yang ikhlas. Namunnya kada ikhlas lah kayak ini. Di rumah buka kulkas minum, orang kada melihat. Tapi kalau di luar pindah mau yuk kisahnya nih, kan kada ikhlas. Tapi namun kita nih desa bujuk ikhlas lah. Di manakah di rumah kah, sorongan kah? Kan Tuhan melihat. Bila aku batal nih, berarti aku kada ikhlas deh. Kan karena manusia aja supaya dipadakan puasa, tapi di hadapan Allah ketika sorangan aku minum. Nah itu kan puasa ini memerlukan keikhlasan. Puasa ini memerlukan keikhlasan. Nah kayak kita tuh kada tahu orang tuh puasa kadang kita kalau nangguh. Iyalah. Kita menyembadahkan ninya kada puasa, opininya puasa. Kita memadahkan ninya puasa, opininya kada puasa, kada tahu kita. Tapi kada sakin kita menyangkan-nyangkan kada puasa aja ini aja. Kada puasa saku aja. Napa muak mie ya misalnya tuh. Kada sahur kada makan mie aja. Nah, kita gak ada ngurus orang, kita ngurus diri sendiri aja gitu lah. Nah jadi orang puasa ini memerlukan keikhlasan. Mempunyai ada sebujuk ikhlas di padang sunyi, ya takutan minum, takutan mau batal gitu. Takutan batal. Nah itu. Keterangan hadis sedikit ya bang keterangannya lah. Ini berita yang besar, maksudnya berita besar nih, kabar gembira yang sangat besar bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berita gembira, berita besar bagi kita nih. Mari kita syukuri ini jadi umat Nabi Muhammad ini, kita syukuri karena kita ini diberi nikmat. Dengan apa kita mensyukuri menjadi umat Nabi Muhammad nih? Dengan memanfaatkan kesempatan di bulan mulia itu bulan suci Ramadan. Jadi bila bulan Ramadan tuh semaksimal mungkin kita gunakan waktu itu untuk beribadah. Banyakin baca Quran, banyakin i'tikaf di masjid, yang tarawih jangan ketinggalan ya Allah. Puasa sudahnya tah, kecuali bini yang haid lah kada awal puasa. Nah itu maksiat tinggalkan dulu maksiat. Nah itu cara kita mensyukuri sebagai umat Nabi Muhammad. Nah dan memperbanyak amal-amal saleh padanya pada bulan suci Ramadan agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Tuhan sudah menawarkan pahala yang besar di bulan Ramadan, kita kadang mengambil rugi ya kita. Dan nauzubillah celaka. Nah, nauzubillah celaka ini contoh misalnya lah celaka ini orang yang kada puasa. Bulan Ramadan tuh ini wajib puasa kada puasa, itu celaka. Adapun merugi ini masih mendingan. Mungkin ini puasa cuman disia-siakannya kayak waktu orang sembahyang tarawih ke rumah tarawih ngecek HP aja misalnya, main game aja misalnya, orang tadarusan. Ini zamannya sudah terjadi zaman sekarang ada di mana-mana di masjid ulun kayak itu juga. Akan tuh bila tadarusan tuh kayak itu mana ya Quran tuh. Saya ikut main ngecek HP lah. Nah, ngecek HP aja orang lain. Ada orang ke situ kok bunyi Qurannya
Paling pas gilirannya hanya membaca Quran. Ditontong kemana ngecek HP pulang. Orang kan bila tadarus Quran tuh bila kawan tuh baca kita menjaga. Kita jangankan kayak itu. Bila orang tuh baca Quran kita bapandir sudah ada badab. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an apabila dibacakan Al-Qur'an orang yang baca. Ada kita baca orang baca fastami'u lah. Dengari. Walaupun orang baca Yasin dengari, mungkin kita kadang baca dengari. Fastami'u lahu wa ansitu berdiaman, jangan berpandir. Jangan merucau. La'allakum turhamun, pasti kalian dapat rahmat. Kita tuh mendengarkan orang baca Quran, baranai kita jangan memandir, kita dapat rahmat. Apalagi kita membaca. Namun kita berpandir, berucap, kan memperhatikan, bisa ada dapat rahmat. Malah Quran itu bisa melaknat kita. Nah, kayak itulah. Nah, jadi bulan suci Ramadan itu sangat besar fadilatnya, sangat besar keutamaannya. Sampai-sampai guring pun jar berpahala. Guring berpahala. Tapi asal guringnya itu niatnya menjaga jangan sampai menyembati orang misalnya. Diam kita tuh. Diam tuh seperti pahala menjaga tasbih. Kita di bulan suci Ramadan diam aja kita nah. Guring nggak ada, diam aja nah. Baca Quran nggak ada juga, diam gitu nah. Itu seperti pahala membaca tasbih. Nah, amal dilipat gandakan. Bayangkanlah kita tuh menggawe nang sunat itu nang kayak pahala menggawe nang wajib. Kita tuh sembahyang sunat tuh di bulan suci Ramadan kayak sembahyang wajib pahalanya. Kemudian apabila kita mengerja sembahyang wajib, contoh sembahyang zuhur, ini kisah sembahyang sorangan lah, belum lagi berjamaah lah. Kita sembahyang toh zuhur di bulan Ramadan itu sama mengerjakan 70 kali zuhur di bulan yang lain. Apakah lagi berjamaah? Gonol mana apa hanya lah hitungannya. Nah, maka oleh karena itu sayangnya benar di bulan Ramadan ini mau kada berjamaah sembahyang gitu nah. Nah itu luar biasa. Nah, doanya dikabulkan Tuhan di bulan suci Ramadan berdoa, cuman kabul itu juga guru kada mesti hari itu juga bisa juga kaina, bisa juga bentuknya lain. Dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan itu ujar Rasulullah bulan sabar. Biar mau kada sabar ya minum, ya makan, ya menyenyarik. Kada gampang perut lapar nih bisa menyenyarik. Jadi bulan Ramadan itu bulan sabar. Atau bisa juga kayak ini, buka di rumah orang, tadudi menyurungi bisa juga sarik. Nah, tadudi menyurungi, tadudi benar lah. Orang dapat kena cuma sarik misalnya tersinggung misalnya nah mau nggak sabar ya tak nah pahalanya tuh surga ujar Rasulullah pahalanya surga. Bulan Ramadan itu ditambah Allah Ta'ala rezeki, bukan rezeki duit lah, rezeki itu bisa juga pahalanya. Nah ujar Rasulullah barang siapa membukakan orang yang puasa di bulan Ramadan walaupun seikung, dosa-dosanya diampuni dan dia itu dilepaskan daripada api neraka. Dan dia mendapatkan pahala orang puasa tanpa dikurangi pahala puasa orang tersebut. Lalu ujar sahabat bertakon, wahai Rasulullah, kami ini kan orang fakir. Kan sahabat Nabi itu banyak orang-orang fakir. Kami ini kadang mendapat makanan nang kawa memberi makan orang nang puasa. Ujar Rasulullah pula, Allah memberikan pahala kepada orang yang membukakan orang yang puasa sekalipun sebiji kurma. Ujar Nabi, mun kada kawa menjamu orang banyak, seikung orang beri kurma sebiji, nah kesini kamu buka puasa.
atau seteguk air, walaupun seteguk air, walaupun sehirupan air susu. Bulan Ramadan ujar Nabi awalnya itu rahmat, pertengahan bulan Ramadan itu keampunan, dan akhir bulan Ramadan itu kelepasan daripada api neraka. Siapa aja Rasulullah yang meringankan daripada pembantunya atau orang yang dimilikinya di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Misal kita bisi anak contoh aja bang lah, anak buah kah, anak seorang kah. Jadi bila atau misalnya kita jadi bos, kita banyak bisi karyawan atau anak buah. Di bulan Ramadan karena ini nih puasa, anak buah kuai setengah hari gini begawi. Gitu. Kan puasa bang setengah hari, ayo belikan. Biasanya kan kalau di luar bulan Ramadan seharian toh. Begawi lawan bos ini, tapi bos ini tahu lawan hadis, biar pas bulan Ramadan setengah gini. Setengah hari gitu. Itu diampuni dosanya si bos itu. Meringankan. Nah, akan beban anak buahnya. Apalagi misalnya tontong atau para bulan Ramadan berbagi THR, itu luar biasa. Allah ampuni dosanya. Maka Allah lepaskan dia daripada api neraka si busnya tuh. Nah, pada gampangan asal busnya semayangnya lah, asal busnya puasa juga. Nah, ujar Rasulullah SAW, banyaki di bulan Ramadan itu akan 4 perkara. 2 perkara yang engkau buat redha akan Tuhanmu, dan 2 perkara yang kamu sangat berhajat kepada 2 perkara tersebut. Nah, apa 4 perkara itu? Nah, 4 perkara itu ialah di bulan Ramadan kita banyak-banyak membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua membaca istighfar. Adapun yang ketiga, nah kita sangat berhajat kepadanya, yaitu kita berhajat kepada surga. Dan yang keempat, kita sangat berhajat daripada perlindungan Allah, yaitu berlindung daripada neraka. Nah, pada maksudnya, ulun maksud 4 perkara tadi. Nah, yang pertama kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, membaca istighfar, meminta surga, berlindung daripada neraka. Yang itu Pak, istighfar sebelum buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu yang disuruh Rasulullah tuh. Banyak-banyak membaca, terutama waktu kita hendak buka puasa. Nah, jadi kan ada gitu memang di buku-buku atau dicari di Google atau zikir sebelum buka puasa. Walaupun kita buka puasanya sorongan aja, kadang memandang banyak orang, kadang-kadang kita memandang banyak orang nyala baca nita itu gimana menggiring orang, kita sorangan gin baca juga, atau kita sakeluargaan misalnya anak bini seorang nih nggak buka puasa baca nih tuh ya, ada aja bukunya itu, ada aja tuh, cari catatannya ada tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata. Nah, aku meminta akan engkau ya Allah akan surga, wa a'udzubika minan nar, aku berlindung dengan engkau daripada api neraka. Nah, itu dalilnya orang membaca istighfar kayak itu. Ya azim jarang tah. Itu sebelum buka puasa. Nah, itu. Ada kisah seseorang ulama, dinya ini mempunyai teman seorang laki-laki namanya Muhammad. Namun kita menyambat Muhammad lain Nabi Muhammad, kada apa-apa kada bersalawat. Muhammad Syarif, Muhammad Soleh, kada apa-apa kada bersalawat. Nah, jadi si Dini ini ada bisi kawan kah, tetangga kah, ngarannya Muhammad. Tapi si Muhammad ini inya kada sembahyang kecuali kadang-kadang. Bahasa katanya balang sapian, balang kambingan masih ada.
balang kambingan atau balang sapian. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang ada. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang ada. Ini jangan dituruti lah. Jadi dituruti ini kita sembahyang terus kita. Ini jangan dituruti. Karena nang di sini nang kisahnya ini nang bagus-bagusnya aja diambil. Nang kada bagusnya diambil. Ini kada sembahyang kecuali kadang-kadang. Ya paling maghrib sembahyang, nang lainnya parai. Maka apabila masuk bulan Ramadan atau tamu bulan Ramadan, istimewanya si Muhammad nih. Naranya Muhammad tuh, bagus Muhammad, cuman ada sembahyang. Nah, cuman berkat ngarannya nih Muhammad nih. Adijekin atau baiknya tuh ujungnya tuh. Nah, walaupun ini kira tapi sembahyang, tapi bila sampai bulan Ramadan, ini menghiasi dirinya dengan apa? Dengan memakai baju yang hanyar. Inya nukar baju hanyar itu kan pada menghadang hari raya. Bila bulan puasa nukar baju hanyar atau memakai baju nang hanyar. Kita kan bila para hari rayanya nukar baju hanyar lah. Seharusnya kita hendak bulan Ramadan tuh nukar baju hanyar. Kenapa? Gasan digunakan beribadah di bulan Ramadan. Supaya kita memuliakan bulan Ramadan. Nah, kira-kira diubahin ngomong lah. Kena nukar baju kena tukarakan binit, mukan nanah hanyar kena sebelum bulan Ramadan enggak. Anak kopiah gamis sebelum bulan Ramadan, anaknya ini gasan sembahyang tarawih. Nah kayak itu. Amunnya ada par hari raya paling hari raya aja, betul ada lagi bulan Ramadan ya Allah. Nah, jadi bila para bulan Ramadannya nih memakai baju hanyar, memakai harum-haruman. Ibaratnya harum itu paling harum tepang di tukarnya. Nah walaupun talarang. Lalu ini di bulan Ramadan itunya puasanya sebulanan. Sembahyang inya dan waktu bulan Ramadan itu dikodoknya sembahyang nang inya balang kambingan nang sebelumnya tuh kan dibayarinya dikodoknya. Karena inya memuliakan hutang-hutangnya lawan Tuhan dibayarinya. Nah berkat inya nih naran Muhammad supat juga ya naran Muhammad tapi kan sembahyang nah kada gampangan lalu di kodoknya sembahyang atau di bulan Ramadan sembahyang banyaknya sembahyang nih. Nah lalu kotanya ujar ulama tadi kota kuning inya nih kenapa ikan jadi memuliakan benar bulan Ramadan ini sampai ini ujarnya hadza syahrut taubah, ini bulan bertobatnya. Oh bertobat iya di bulan Ramadan itu bertobat. Masalah kini bulan Ramadan kada sembahyang pulang itu lain kisah. Yang penting ini dulu. Robin imbang bulan Ramadan mati kan. Nah, ini yang penting dulu bulan Ramadan bertobat iya, bulan tobat. Warahmah, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Aku mengharap ya Tuhan mengampuni aku, menyayangi aku di bulan Ramadan ini. Wal barakah, bulan berkat pulang. Bulan berkah. Mudah-mudahan jadinya Allah Ta'ala memaafi kesalahanku dengan karunia-Nya. Oh, ini orang mengharap lawan Tuhan nih. Tuhan tuh bila diharap pasti memberilah. Pasti apalagi kita mengharap supaya dosa kita diampuni. Tuhan tuh Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Maha Pemurah benar. Sampai-sampailah ada kalau yang ulun bagikan di suatu di WA. Kita tuh membaca salawat isok. Nah, isok hari Jumat kita membaca salawat. Sudah ulun membagikan di WA semalam tuh. Yaitu membaca salawat sebanyak 80 kali ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Maka Tuhan mengampuni dosa kita 80 tahun. Sedangkan umur ulun misalnya ya paling hanya 40 tahun. Tuhan memberi keampunan 80 tahun. Tak banyak keampunan Tuhan daripada umur ulun. Kalau menurut pian mengomentari itu hadis lah nang salawat dari Nabi ibaratnya amalan itu. Kenapa ya komentar pian? Amun komentar ulun lah pahaman ulun itu menunjukkan Tuhan tuh pemurah benar.
pemurah bener nya orang pemurah tuh pian lah kada berhitung kada betakar. Misalnya tuh orang tuh pemurah lawan pian sudah berduit tetap diberinya. Atau kayak ini pian misalnya mengambil upah mengatam lawan orang pemurah, padahal nang normalnya tuh setengah harianan paling 50.000 diberi nang orang lain tuh paling 100.000 namanya sini berapa 5 juta kembali kan. Manusia bisa kayak itu lah kan, mustahil manusia kayak itu. Jatuhan manusia kayak itu, aku lebih daripada manusia. Aku ni Arhamur Rahimin, aku ni Al-Karim, Maha Pemurah, orang yang paling pemurah. Jadi ulun memahami yang itu sedikit aja, belum lagi yang lain-lain. Kita beramalan baca selawat 80 kali, jangan ada selawat sejam. Iya selawatnya kayak itu, tapi hari Jumat timba asar. Maka dosa kita diampuni Tuhan 80 tahun. Keampunan Tuhan lebih daripada umur kita. Nah, ulun memahami itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu pemurah benar, kada kehitungan pemurahnya kada betakar lagi. Manusia aja bisa pemurahnya kayak itu tadi. Mengambil upah setengah harian jadi beri 100 juta. Tuhan lebih daripada itu. Manusia bisa kayak itu, Tuhan lebih daripada itu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sangat pengampun, sangat pemurah dengan karunia-Nya. Banyaknya kayak apa dosa kita, namun kita bertaubat kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan kita bujur-bujur bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu meninggal dunia, nang kawanku nangarannya Muhammad deh meninggal dunia. Lalu aku termimpi tentangmu arwahnya. Lalu aku tanya, wahai Muhammad, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat dengan engkau? Artinya, apa keadaan kamu di dalam kubur? Qala, dia menjawab, ghafara li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku keberatan karena aku menghormati bulan Ramadan. Jadi cara menghormati bulan Ramadan itu dengan cara bertobat di bulan Ramadan. Atau misalnya ada yang ketinggalan bahari di qadha bulan Ramadan, atau misalnya kita memakai pakaian yang hanyar hendak sembahyang tarawih itu pakaian yang hanyar. Kadang-kadang nukarai badahulu tapi disimpan ya kena gesan hari raya aja. Kita kadang pakai badahulu bawa sembahyang tarawih gitu nah. Karena kita niat kita memuliakan bulan Ramadan. Kadang-kadang orang kada paham tuh ini hendak bagak. Hendak tuh baju hanyar tuh supaya maagakan kawan itu. Masalah niat. Kita baju hanyar tuh gasan maagaki Allah. Tuhan tuh ketujuh diagaki cuma dengan berelok-elok, dengan berharum-harum. Yang kita bukan dosa baagak lawan manusia, kita maagaki Allah Tuhan. Artinya luar biasa hambaku nih menggunakan nikmatku nih untuk aku. Maagaki Allah tuh artinya kita berpakaian berminyak itu gasan Tuhan gitu kan. Gasan Tuhan, gasan beribadah lawan Tuhan. Nah, kada lawas lagi kita nih akan bertemu hari Asyura leh. Hari apa ya kira-kira? Hari Ahad leh menurut di almanak itu. Nah, jadi membaca sedikitlah tentang keutamaan hari Asyura lah. Nih, udah naik ada pengantinan nih hari Ahad nih. Pengantinan kadang-kadang ada puasa. Ya setahun sekali saya ngebian lah. Jadi bila saruan tuh ya kalau jadi ditunda-tunda di isoka atau sebelumnya kan di Asyura mungkin orang puasa bener kecuali hendak membukakan puasa mana basaruannya sore-sore. Nah jadi mudahan kita ya kalau kawa puasa di hari Asyura. Nah kayak apa niatnya? Berniatnya malam niatnya kayak ini saja aku puasa esok hari Asyura gitu ya, sunat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kisahnya kayak ini walaupun ini sudah pernah juga disampaikan ada apa bilang karena momentumnya para hari Asyura nih. Tanggal 10 bulan Muharram lah. Nah, jadi Rasulullah SAW sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah kan hijrah ke Madinah.
Lalu sini di Madinah itu memperdapati orang-orang Yahudi itu puasa di hari Asyura. Jadi di Madinah itu zaman Nabi itu bertetangga ibaratnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim. Iya saya. Gitu nah. Nah, kada saling mengganggu, Nabi kada mengganggu. Jadi orang-orang Yahudi ini puasa di hari Asyura tuh. Lalu ditanya oleh Nabi, apa ini hari yang kalian puasa akan dia? Kenapa? Jadi buat di kami puasa hari ini. Jadi orang Yahudi menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Hari yang agung. Kami berpuasa ini kan mensyukuri hari yang agung. Karena hari tanggal 10 Muharram ya Allah, hari Asyura Allah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa dari kepungan Firaun dan kaumnya Nabi Musa. Itu kan di hari Asyura tuh. Nah, Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah di hari Asyura. Nah, lalu Nabi Musa jadi orang Yahudi nih. Nabi Musa puasa di hari Asyura kan mensyukuri diselamatkan Allah daripada kejaran Fir'aun. Kami pun sebagai umatnya Nabi Musa ya, bukan Bani Israel Yahudi kan, yang ngaku umat Nabi Musa. Kami pun puasa. Kenapa jadi orang Yahudi itu kafir? Karena inya kada beriman dengan Nabi Muhammad. Itu aja. Inya orang Yahudi itu bertuhan dengan Allah juga. Inya percaya juga dengan Nabi Isa, dengan nabi-nabi yang dulu. Bahkan inya Nabi Musa itu nabinya. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad, inya kada ngakui Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Itu mula buan Yahudi ini kafir. Inya mengingini nabi yang akhirnya dari keturunan Bani Israel. Tapi ternyata Allah takdirkan daripada keturunan orang Arab Nabi Muhammad tuh. Lalu mereka tuh nggak diterima dan iri dengki. Nah itu kan orang Yahudi nih. Tapi yang orang Yahudi ini masuk Islam ya, nggak ada lagi agama Yahudi. Karena ada di antara sahabat Nabi itu ada orang Yahudi masuk Islam kayak Abdullah bin Salam itu kan orang ahli kitab, orang Yahudi masuk Islam ya. Nah kayak istri Nabi ada istri Nabi Sofiyah binti Huyai itu perempuan Yahudi, dia masuk Islam. Nah, jadi orang Yahudi. Nah, walaupun keturunan Yahudi. Nah, jadi ujar Rasulullah SAW, kalau begitu kami lebih berhak, lebih utama dengan mensyukuri keselamatan Nabi Musa dibandingkan kalian, wahai orang Yahudi. Nah, lalu jar Nabi pun puasa di hari Asyura dan Nabi pun menyuruh sahabat-sahabat sidin puasa di hari Asyura. Nah, itu kisahnya Nabi. Nah, jadi surah Nabi ditakoni tentang keutamaan puasa di hari Asyura. Nabi menjawab, itu menghapus dosa setahun yang lalu. Lumayan biar setahun yang lalu diampuni setahunan dosa kita. Karena bila kita tahun kita puasa ulang, setahunan ulang, mudi kayak menghapus, nah membersihkan orang setahunan dah. Nah, lumayan. Nah, tapi ujar Nabi, puasalah di hari Tasu'a dan di hari Asyura. Jangan menyerupai orang Yahudi. Hari Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Hari Tasu'a tanggal 9, hari Asyura tanggal 10. Jadi puasa di sini 2 hari. Tanggal 9 tanggal 10. Supaya kada menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi kan hari Asyura jadi puasa. Karena Nabi ini kada pun benar mirip pun orang Yahudi. Nah, supaya kada sama orang Yahudi, hari Sabtu kira puasa kita. Hanya hari Ahad puasa juga gitu. Atau bisa juga ini hari Ahad puasa, hari Senin puasa gitu. Digabung hari Ahad dengan sebelumnya atau sesudahnya bisa gitu. Supaya kenapa aja niatnya aja hari Tasu'a tuh. Berniatnya dalam hati malamnya nih waktu mau sahur aku puasa esok hari Tasu'a sunat karena Allah Ta'ala. Itu hari Sabtu dah. Karena hari Ahadnya puasa ulang. Hari Asyura. Nah, supaya kada sama orang-orang Yahudi. Nah, ada juga kisah sebagian ulama dimimpi di dalam tidurnya. Ada ulama meninggal dunia, ada orang termimpi sidin. Ditanya, kayak apa pian jar keadaannya dikubur. Jadi sidin menjawab, aku diampuni Tuhan dosaku. Dengan sebab aku puasa Asyura diampuni Tuhan dosaku 60 tahun. Nah, tadi juga riwayat banget, cuman ini kisah mimpi 60 tahun jadi dosaku diampuni Tuhan
gara-gara aku puasa hari Asyura 60 tahun gara-gara gampangan 60 tahun. Nah, termasuk keajaiban di hari Asyura ujar orang bahari tahu mah inilah itu binatang-binatang pun ikut puasa juga seperti binatang-binatang yang merayap seperti semut dan pian tahu lah karangga namanya tak nah apa mesti mengikut itu karangga menyambet lah itu aja puasa juga karena Jesidin aku pernah menghambur di samut itu akan roti nang manis ya. Setiap hari gawianku nih bersedekah lawan samut. Nah, nang dibiarkan samut jong sidin roti nah. Atau misalnya gula ya. Pas di hari Asyura aja sidin aku bersedekah lawan samut nih roti. Kayak tadi makannya. Berarti nya puasa juga di dari Asyura. Nah, Masya Allah lah puasa samutnya puasa. Dan kita lah puasa juga nih. Kalah kita jangan kalah sama samut kita nih. Nah, ujar Abdullah bin Umar meriwayatkan siapa yang puasa di hari Asyura seakan-akan pahalanya puasa setahunan. Ini pahalanya nih. Dosa diampuni tadi ada yang mengatakan setahun yang lalu, ada yang mengatakan 60 tahun ya Allah. Nah, jadi pahalanya Bang itu seperti pahala puasa setahun. Sehari-hari Asyura seperti puasa setahun pahalanya. Siapa bersedekah di hari Asyura walaupun sedikit misalnya daripada harta yang halal itu seperti bersedekah setahunan. Oh, gak ada gampangan. Bulan misalnya pina pamalar di hari-hari yang lain nih. Di hari Asyura barangnya keluarkan duit misalnya barang 10.000 beri anak kemanakan nggak? Nah itu sama pian setahunan bersedekah. Oh, pahalanya sama setahunan bersedekah. Iya apalagi sedekahnya banyak ya banyak juga. Siapa yang meluaskan pemberian kepada keluarganya di hari Asyura, Allah luaskan rezekinya setahunan. Nah kita lelakian nih, kita suami-suami nih, nang yang kayak apa entong kan tadi divisi istri lagi lah. Kita dong suami-suami nih, namanya istri nih. Di hari Asyura tuh seberapa gaji kita nah, misalnya nambah gaji hijau ta. Culungan bini berataan, culungan anak berataan. Dan mudah-mudahan dengan berkat itu kita suami ini setahunan diluaskan rezeki kita. Ini kepada keluarga, nah anak bini yang utama adalah. Kalau perlu, aman orang gitu bang lah. Kalau ini kan digaji orang juga. Bila orang gajian langsung kada madang hari Asyura, sabratan gaji itu julung bini ulang. Nah, ini bini ulang orang betul-betul sayur dan sebagainya itu julung bini berataan. Nah itu bila ulang nih gajian kan madang hari Asyura, pagi hari Asyura nah julung berataan non bini. Nah, cuman bini bisa jawab memet ya Allah, jangan langsung habis. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita membacakan beberapa hadis Nabi pada malam hari ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat, Allah memberikan ampunan, Rasulullah berikan syafaat kepada kita berataan. Mudah-mudahan kita seberatan matinya husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم